Selamat pagi, perkenalkan nama saya Clara Patricia. Saya adalah mahasiswi dari STP Trisakti. Pada hari ini saya akan membahas tentang pemanfaatan digital tourism di Danau Toba. Mengapa sih saya memilih Danau Toba? Karena Danau Toba adalah salah satu kabupaten yang berada di sekitar kawasan Danau Toba yang memiliki objek wisata yang menarik dan bisa dikunjungi wisatawan. Dan Toba Samosir ini termasuk salah satu kawasan dari ekowisata. Dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media promosi melalui pariwisata digital dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke daerah tersebut loh. Seperti yang sudah saya sebutkan, ekoturism adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami dan melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, melibatkan interpretasi serta pendidikan lingkungan hidup. Berikut adalah pengertian ekoturism dari The International Ecotourism Society. Dan seperti yang kita tahu, sekarang kita sudah memasuki masa era digitalisasi. Tentunya ada digitalisasi tourism atau digital tourism. Salah satu strategi aktif untuk mempromosikan potensi unggulan suatu daerah melalui platform berbasis teknologi dengan target generasi milenial. Perilaku wisatawan yang datang ke Indonesia untuk look atau melihat, book, menulis, atau pay sudah dilakukan secara digital. Dan salah satu penerapannya adalah smart tourism. Smart tourism ini adalah konsep yang dapat membawa pengalaman wisatawan yang lebih baik, kesejahteraan penduduk, meningkatkan efektivitas, daya saing antar destinasi, tujuan bisnis, dan selanjutnya akan mengarah pada keberlanjutan yang kompetitif secara keseluruhan. Jadi, digital tourism ini adalah semacam bentuk realisasi terhadap pariwisata berkelanjutan. Nah, ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang pengertian smart tourism. Yang pertama itu adalah Jimmy Lee. Bersama dengan Hanali, Nam Ho Chung, dan Chul Moko pada tahun 2017. Tren dan berbagai kreativitas menggunakan teknologi untuk berbagai keuntungan, untuk memaksimalkan sumber daya manajemen yang efektif, destinasi yang berkelanjutan, dan hidup yang menjadi lebih berkualitas. Ada lagi pengertian menurut Su et al., yaitu pemanfaatan platform hardware dan software untuk informasi dan layanan smart city yang dimanfaatkan dengan baik untuk menuju pasar pariwisata terpadu. Ada juga menurut Bakendorf et al. Suatu cara untuk memperoleh informasi tentang pariwisata dengan menggunakan atau memanfaatkan ICT. Selanjutnya adalah C. Derek Hwan Ki-chan atau Nam Jo Hyun Guk dan Chul Woo Yu. Semua bentuk aplikasi online pariwisata dan sumber informasi seperti online travel agent, blog pribadi, situs web publik, website perusahaan, sosial media aplikasi pada smartphone, dan lain sebagainya. Di dalam smart tourism itu pun terdapat dimensi. Yang pertama itu harus ada informativeness. Bagaimana informasi yang diberikan oleh smart tourism teknologi dapat berguna, terpercaya, atau bernilai bagi pengguna selama dilakukan dalam perjalanan. Yang kedua itu adalah accessibility. Bagaimana kemudahan akses yang dirasakan oleh pengguna smart tourism teknologi selama pemakaian. Yang ketiga itu adalah interaktif. Bagaimana interaksi yang terjadi atau dirasakan oleh pengguna smart tourism teknologi selama pemakaian. Yang terakhir adalah personalization. Bagaimana penggunaan diberikan kebebasan untuk mengatur tampilan smart tourism teknologi ini sebagai sesuatu yang mereka inginkan. Dan salah satu bentuk pencapaian atau penerapannya itu adalah dengan mengadakan Smart National Park. Penggunaan teknologi digital dengan tujuan mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisien dan memperbaiki pelayanan publik, khususnya dalam hal ini adalah pelayanan publik terhadap jasa layanan lingkungan melalui ekowisata. Jadi, penerapan digitalisasi dalam pariwisata itu lebih mencakup pada ekowisata, yaitu adalah Smart National Park. Smart National Park ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kecerdasan buatan atau AL atau Artificial Intelligence. Dalam melaksanakan kegiatan secara otomatis dan bisa bertindak seperti layaknya manusia. Dalam bentuk sederhananya adalah software atau aplikasi mobile. Aplikasi mobile atau software elektronik berupa electronic reservation, pemesanan secara elektronik atau online, pemesanan tiket secara online atau e-ticketing, pembayaran non-tunai cashless, jadi sudah tidak ada tunai. Pada setiap atraksi wisata dan transaksi keuangan pada area ekowisata dan lain sebagainya perlu segera dikembangkan.
pada setiap taman nasional untuk mengurangi risiko-risiko kesehatan, memberikan rasa aman dan keselamatan para pengunjung wisata alam. Jadi tidak ada penggunaan kertas untuk mengurangi pencemaran udara, pencemaran air yang disebabkan oleh kertas. Jadi paperless ya guys. Untuk contoh keduanya adalah virtual ecotourism. Sebuah atraksi ekowisata yang didokumentasi dalam bentuk konten-konten film dokumenter atraksi ekowisata di Taman Nasional. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak berani untuk melakukan perjalanan ke Taman Nasional ini. Manfaatnya adalah sarana promosi sehingga memantik adrenalin bagi publik masyarakat yang kerinduannya akan suasana alam liar sangat besar dan dia berani serta mampu untuk berpergian ke tempat-tempat wisata alam tersebut, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan pada tempat tersebut. Wah, menurut saya digital tourism ini sangatlah efektif pada saat kita kan sekarang kita lagi pandemi ya. Sangat efektif karena mengurangi kontak fisik yang terjadi secara langsung dan juga dapat melakukan wisata secara online. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Selamat siang.